Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi untuk bab 6, yaitu desain tata letak. Apa itu desain tata letak atau yang biasa disebut dengan layout? Itu adalah untuk memanfaatkan ruangan perusahaan atau organisasi secara maksimal supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, ada beberapa manfaat dari desain tata letak. Di sini yang pertama adalah memanfaatkan secara maksimal ruangan, fasilitas, dan tenaga kerja. TK di sini adalah tenaga kerja. Kemudian di sini manfaat yang kedua adalah memperbaiki aliran informasi, barang, dan tenaga kerja. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan moral kerja dan keamanan yang lebih baik di dalam satu perusahaan atau organisasi tersebut kalau misalnya desain tata letaknya itu direncanakan dengan baik dan benar. Kemudian juga meningkatkan interaksi antara perusahaan dan konsumen, meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan meningkatkan dinamisme perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga di sini kita juga harus bisa memanfaatkan fungsi dari desain tata letak ini dengan baik dan benar supaya di perusahaan atau organisasi itu semuanya tertata dengan baik. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada beberapa jenis tata letak, ada 6 jenis tata letak yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah jenis posisi tetap. Posisi tetap ini adalah untuk perusahaan yang memiliki mesin-mesin besar. Di sini biasanya pabrik-pabrik besar ya. Contohnya itu adalah pabrik pesawat, pabrik kapal, dan seterusnya. Intinya di sini adalah perusahaan yang memiliki mesin-mesin besar sehingga perlu penempatan tetap, tidak boleh dirubah-rubah. Kalaupun misalnya seperti itu harus direncanakan dengan tepat supaya tidak membuang energi, waktu, dan biaya di dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua itu adalah jenis tata letak yang berorientasi proses, di mana jumlah produksinya ini kecil tetapi variasinya banyak. Contohnya di sini adalah rumah sakit, resto, bank, dan universitas. Oke, kemudian jenis tata letak yang ketiga yang perlu Anda ketahui itu adalah tata letak kantor. Tata letak kantor di sini adalah perusahaan harus bisa membuat desain tata letak yang terkait dengan perlengkapan kantor. Biasanya ini komputer, kemudian mesin fax, mesin fotokopi, dan seterusnya, di mana perlengkapan kantor itu harus bisa ditempatkan secara tepat dan baik supaya sirkulasi antara barang-barang yang ada dan karyawan itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya di sini adalah PT Asuransi atau juga di sini Microsoft Corporation. Contoh untuk tata letak kantor. Kemudian yang keempat itu adalah tata letak retail atau pengecer. Tata letak pengecer di sini biasanya terkait dengan rak-rak barang yang isinya adalah barang-barang yang dijual di dalam perusahaan atau organisasi itu. Retail atau pengecer di sini termasuk supermarket dan minimarket, swalayan, dan seterusnya, itu termasuk tata letak retail atau pengecer. Dan di sini penempatannya harus sesuai dengan jenis kebutuhan. Misalnya jenis makanan itu biasanya dalam satu rak makanan, satu lorong gitu makanan semua, atau jenis kebutuhan sehari-hari, sabun, dan seterusnya, itu biasanya dalam satu rak-rak yang sudah terpisah-pisah ya, supaya ini memudahkan pembelian konsumen ketika konsumen itu ingin mengambil barangnya. Kemudian yang berikutnya adalah tata letak gudang. Tata letak gudang ini adalah sebagai ruang simpan, baik itu bahan baku ataupun barang-barang yang memang harus diletakkan di dalam gudang itu. Ya, bisa bahan baku, bisa bahan jadi, bisa bahan setengah jadi. Intinya adalah di dalam sebuah perusahaan itu juga biasanya memiliki gudang-gudang. Nah, gudang-gudang itu juga harus didesain tata letaknya supaya penempatan barang-barangnya itu bisa lebih efektif dan efisien.
Contohnya di sini adalah gudang semen Gresik, kemudian gudang Matahari Department Store, itu penempatannya harus lebih baik lagi ya, supaya bisa memudahkan karyawan ataupun juga konsumen. Kemudian di sini yang terakhir adalah jenis tata letak produk. Tata letak produk ini adalah memanfaatkan antara karyawan dan mesin-mesin yang ada di dalam satu perusahaan itu. Biasanya di sini adalah berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perakitan. Contohnya adalah Sony Corporation, kemudian perakitan mobil, perakitan elektronik yang lainnya ya, TV, kulkas dan seterusnya, itu biasanya disebut dengan tata letak produk karena di sini berhubungan dengan karyawan dan mesin-mesin yang digunakan di dalam perusahaan itu untuk memproduksi suatu barang. Kita lanjutkan untuk metode desain tata letak. Metode desain tata letak itu yang perlu Anda ketahui ada dua, metode kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan membahas dulu untuk yang kuantitatif. Untuk yang kuantitatif ini kita namakan adalah firm to chart. Firm to chart itu adalah perpindahan dari departemen satu ke departemen yang berikutnya. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan itu adalah barang. Ya, jadi di sini untuk menghemat tabel, tabelnya ini untuk tabel beban dan biaya transportasi saya jadikan satu. Untuk yang biaya transportasi ini yang di bawah garis ini, ya, yang kecil-kecil ini, yang di sebelah kiri, itu adalah biaya transportasinya. Sedangkan untuk bebannya itu adalah yang di sebelah kanan. Ya. Dan ini adalah data jarak, di mana diketahui di dalam contoh soal itu ada 8 departemen. 8 departemen ini kita tulis 8 departemen ya, mulai departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah pun juga kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 8, sampai departemen 8. Nah, Anda di sini sebagai manajer operasional yang ada di perusahaan, Anda harus menentukan perpindahan departemen mana ke mana, dari mana ke mana yang memiliki total biaya kos yang paling murah. Karena di sini untuk perpindahan barang itu juga yang perlu harus diketahui adalah perusahaan juga harus memikirkan biaya transportasi yang dikeluarkan. Jadi di dalam perusahaan itu biasanya kan Anda pernah melihat mobil forklift ya. Mobil forklift itu adalah mobil pengangkut barang dari departemen satu ke departemen yang berikutnya. Jadi itu juga harus diperhitungkan di dalam perusahaan terkait dengan biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan untuk memindahkan barang dari satu departemen ke departemen berikutnya. Oke, untuk yang biaya transportasinya kita lihat departemen 1 ke 2 itu adalah 5 ya. 5, 8, 1 ke 3 itu adalah 8. Kenapa yang di bawah garis diagonal ini tidak ada? Ini sebenarnya nilainya kan sama dengan garis yang di sebelah kanan diagonal ya. Misalnya kita tarik garis diagonalnya ini, saya kasih tanda spidol yang warna beda. Ya. Yang kita perhitungkan adalah angka-angka yang ada di atas garis diagonal yang di sebelah kanannya. Sedangkan angka yang ada di bawah ini kita abaikan. Jadi misalnya gini, dari departemen 1 ke 2 itu kan biaya transportasinya 5. Sebenarnya sama, misalnya kita tulis ini dari departemen 1 ke 2, ini kita tulis 5 di sini juga sama. Kemudian 1 ke 3 itu adalah 8, 1 ke 3 di sini kita tulis 8, itu juga sama. Jadi nilai antara yang di bawah garis diagonal dan di atas diagonal ini sebenarnya sama, tetapi untuk mempermudahkan perhitungan, yang kita hitung itu adalah garis yang ada di atas
atau yang di sebelah kanan garis diagonal ini. Setelah biaya transportasinya ini diketahui ya, dari Departemen 1 ke 8 sampai 2 ke 8 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah beban. Beban ini juga diketahui, data-data yang harus diketahui ketika kita mau menghitung metode desain tata letak untuk yang from to chart ini. Nah, untuk yang beban ini ada yang memang ada beban dari Departemen 1 ke departemen berikutnya, ada juga yang tidak ada beban perpindahan. Jadi misalnya dari Departemen 1 ke Departemen 2 bebannya itu adalah 75 kilo. Kemudian Departemen 1 ke 3 itu adalah 100 kilo. 1 ke 4 itu adalah 30 kilo, 1 ke 5 itu adalah 40 kilo, 1 ke 6 itu 0. 0 ini maksudnya berarti tidak ada perpindahan barang antara Departemen 1 ke Departemen 6. Oke, berarti nanti hasilnya juga 0 kalau misalnya ternyata tidak ada yang dipindahkan, tidak ada barang yang dipindahkan. Kemudian 1 ke 7 itu bebannya 30, 1 ke 8 itu adalah bebannya 60. Ini adalah data untuk data biaya transportasi dan data beban. Setelah itu kita lihat untuk data jarak ini adalah jarak antara Departemen 1 ke departemen berikutnya. Jadi misalnya di sini adalah jaraknya per meter ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi jarak antara Departemen 1 ke Departemen 2 itu adalah 30 meter. Departemen 1 ke Departemen 3 itu adalah 50 meter. Departemen 1 sampai ke Departemen 8 itu jaraknya adalah 100 meter. Sedangkan di sini yang perlu Anda lihat untuk total cost ya, perhitungan dari from to chart ini adalah beban dikalikan biaya transportasi dikalikan jarak. Jadi ini adalah total cost-nya. Kalaupun misalnya Anda mau menghitung, kita harus menghitung tiap kotak-kotak yang ada di sini. Jadi misalnya ya, data perpindahan Departemen 1 ke 2 itu adalah didapatkan dari 5. Misalnya ya, ini saya contohkan 1 ke 2. Bebannya adalah 5. Bebannya adalah 75, maaf. Kemudian di situ biaya transportasinya 5. Jaraknya di sini adalah 30. Ini adalah total cost perpindahan dari Departemen 1 ke Departemen 2. Semakin banyak departemennya, berarti perhitungannya juga akan semakin banyak. Jadi ini semuanya, setiap kotak di sini kita kalikan. Perkalian antara beban, biaya transportasi, dan jarak. Yang perlu diingat ketika Anda sebagai manajer operasional, Anda harus menghitung trial and error, mana kira-kira departemen mana yang Anda harus rubah sehingga di sini memiliki biaya transportasi yang paling murah. Dan yang akan berubah itu datanya adalah hanya data jarak. Kalau data beban dan biaya transportasinya sama. Jadi misalnya saya analogikan ruangan 1 ke ruangan 2 itu beban sama biaya transportasinya sama ya. Tetapi kalau misalnya ya Anda mau merubah perpindahannya tidak dari Departemen 1 ke 2 tetapi dari 1 ke 3, berarti kan itu yang berubah adalah jaraknya. Yang dipindahkan dari Departemen 1 ke 3 itu sebenarnya sama.
Jadi yang berubah adalah jaraknya. Oke. Setelah itu kita coba untuk menghitung perpindahan departemennya. Perpindahan departemen misalnya di sini 4 ke 5 dan 5 ke 4. Yang berubah di sini yang Anda harus pahami adalah yang berubah jaraknya. Untuk beban dan biaya transportasinya itu nilainya sama. Perpindahan dari 5 ke 4 dan 4 ke 5. Kita lihat data awal tadi itu sebelum kita hapus tadi 1 ke 4 1 ke 5 itu berapa ya? Kita tulis lagi ya untuk data awalnya, tapi saya buat kecil-kecil saja. Untuk data jarak dari departemen 1 ke 4 itu sebenarnya adalah 30, 50, 30. Sedangkan 1 ke 5 itu awalnya adalah 60, 80, 50, 30. Kalau misalnya kita rubah pindah ya, jadi 5 ke 4 dan 4 ke 5. Kita coba perpindahannya sehingga di sini tadi data awalnya itu 1 ke 4 itu adalah 30. Berarti ini saya kasih warna lain supaya Anda lebih paham. Jadi 1 ke 3 untuk 1 ke 4 itu jaraknya berubah menjadi 30. Sedangkan 2 ke 4 tadi itu kan 50 ya, kita tulis 50 di sini. Kemudian 3 ke 4 itu adalah 30. Kita tulis di sini. Sedangkan di sini perpindahan berikutnya adalah 1 ke 5. 1 ke 5 tadi data awalnya adalah 60 jaraknya. 2 ke 5 tadi itu adalah 80. Kemudian 3 ke 5 tadi itu 50 ya. Kemudian 5 ke 5 enggak ada. 4 ke 5 tadi ada datanya enggak? 4 ke 5 ini 30 ya. Ya, tetapi di sini yang Anda perlu perhatikan tadi yang dihitung itu adalah perhitungan yang di atas garis diagonal. Kita tarik garis diagonalnya di sini supaya Anda tahu mana yang harus dihitung. Yang ada di atas garis diagonal. Kalau misalnya nilainya 0 atau 0 berarti kita biarkan saja. Ya, tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi di sini ketika ada perpindahan departemen dari departemen 4 ke 5 ataupun 5 ke 4 dan seterusnya, di sini Anda harus menghitung perubahannya itu, ya. Kita lihat perhitungan perubahan jaraknya. Departemen 1 ke 2 itu didapatkan dari tetap ya 5 kali 75 dikalikan 30. 1 ke 3 itu didapatkan dari 1 ke 3 8 dikalikan 100 dikalikan 50. 1 ke 5 yang berubah tadi adalah jaraknya. Kalau yang ininya tetap ya, ininya tetap menggunakan 1 ke 4. Beban sama biaya transportasinya sama. 1 ke 4 di sini 4
dikalikan 30 dikalikan, di sini yang berubah adalah jaraknya. Jaraknya menjadi 60. 1/4. 1/4 itu didapatkan dari karena ini sebenarnya 1/5 ya, 5 dikalikan 40, 5 kali 40 dikalikan di sini 1/4. Tadi itu jaraknya berubah menjadi 30. Kemudian di sini kita hitung juga 1/6. 1/6 itu di situ 10 dikalikan 0. Kalau semuanya itu nilai yang dikalikan 0, hasilnya juga akan 0. 1/7. 1/7 itu 5 dikalikan 30 dikalikan 80. Terus kemudian 1/8 itu didapatkan dari 4 dikalikan 60 dikalikan 100. Nah, ini untuk perpindahan dari departemen 1 itu nilainya seperti ini, kita total semuanya. Seperti itu ya, ini untuk baru departemen 1, belum departemen 2, 3, dan seterusnya. Setiap sel kotak-kotak ini akan kita hitung. Dan ketika Anda men-trial perubahan misalnya dari 3 ke 8 atau 6 ke 7 atau 6 ke 8 dan seterusnya, itu Anda harus mencoba semua perhitungan itu sampai didapatkan biaya transportasi yang paling rendah. Sehingga di situ nanti Anda bisa menempatkan, oh departemen ini harusnya di sini, oh departemen ini harusnya di sini. Seperti itu. Untuk biaya transportasi ya, untuk metode from to chart. Jadi untuk from to chart ini memang kita harus melakukan perhitungan yang matang. Selain di sini yang perlu Anda tekankan, yang perlu Anda ketahui juga adalah data beban dan biaya transportasinya itu sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah di sini adalah hanya terkait dengan jaraknya, sehingga di sini perhitungannya kalau misalnya jaraknya dirubah, berarti di sini hanya jaraknya saja yang berubah. Beban dan biaya transportasinya nilainya adalah sama. Ketika Anda sudah mengetahui mana yang paling minimal biaya transportasinya dari departemen-departemen itu, Anda baru bisa membuat desain tata letaknya. Jadi perlu dilakukan trial and error, mulai dari departemen 1 ke 2 sampai 1 ke 8, 2 ke 3 sampai 2 ke 8 dan seterusnya. Semua perhitungan di dalam kotak-kotak ini harus dihitung. Baik, kita lanjutkan untuk metode yang kedua, untuk metode desain tata letak. Di sini ada metode kualitatif. Untuk metode kualitatif ini kita namakan dengan activity relationship chart. Di sini gambarnya seperti ini ya, untuk activity relationship chartnya. Langkah-langkah di dalam metode kualitatif, karena yang perlu dipahamkan kepada Anda semuanya, untuk metode kualitatif ini tidak ada perhitungan seperti metode sebelumnya. Kalau metode sebelumnya itu adalah metode kuantitatif, from to chart, itu rumusnya sangat sederhana. Kita hanya mengalihkan antara beban, jarak, dan biaya transportasinya. Kalau di sini kita hasilnya kode-kode yang ada di sini ini adalah hasil dari interview atau wawancara. Di dalam langkah-langkah ERG atau Activity Relationship Chart, di sini yang pertama adalah
Anda harus mengidentifikasi semua fasilitas kerja. Mana aja yang mau didesain tata letaknya. Jadi semua fasilitas kerja yang ada di perusahaan itu Anda tulis, ya, Anda identifikasi. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menginterview dari masing-masing kepala bagian yang ada di dalam departemen-departemen yang sudah Anda identifikasi tadi itu. Entah itu kepala bagiannya atau orang yang memang bertanggung jawab yang terkait dengan ruangan yang ada di situ, ya. Kemudian setelah itu hasil wawancaranya itu adalah terkait dengan mendefinisikan kriteria hubungan antar departemen. Nah, kodenya di sini ada kode A, E, I, O, U, dan X, di mana masing-masing kode itu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi misalnya departemen 1 harus didekatkan dengan departemen 2, itu mutlak, ya, nggak boleh tidak, itu kodenya adalah A. Sampai misalnya karena penting, karena ketertentuan, jadi misalnya gudang dengan fotokopi itu perlu didekatkan, itu biasanya kodenya penting tertentu, itu kodenya E. Kemudian kode yang I itu adalah penting, O adalah biasa, U tidak penting, dan X tidak diinginkan. Contoh yang tidak diinginkan misalnya adalah pintu masuk dengan toilet, ya. Karena kalau pintu masuk itu jangan langsung disodori dengan toilet, ya, itu nanti estetikanya tidak baik. Kemudian setelah Anda bisa mendefinisikan kriteria hubungan antar departemen, Anda juga setelah itu bisa mendiskusikan lagi hasil interview yang sudah Anda lakukan di dalam menghasilkan kode-kode ini tadi. Apakah memang di dalam penentuan kode-kode ini perlu untuk direvisi lagi atau seperti apa, gitu, ya. Ini untuk metode activity relationship chart. Jadi di sini tidak ada perhitungannya. Hasil yang ada di sini adalah hasil dari wawancara dari manajemen operasional, manajer operasional itu terhadap kepala bagian atau orang yang bertanggung jawab di dalam departemen atau bagian-bagian yang sudah Anda tentukan karena Anda mau merubah desain tata letaknya. Oke, jadi ini contohnya, misalnya, ya, ini adalah ruangannya ada 9. Ruangan presiden direktur, ini chief technology officer, ini adalah engineer asisten, kemudian sekretaris, office intern, central files, dan equipment kabinet serta fotokopi kabinet, dan yang terakhir di sini adalah ruangan gudang atau stores room, ya. Jadi masing-masing ini kode-kode O, U, A, I, U, O ini adalah hasil dari interview yang sudah Anda lakukan kepada kepala bagian yang ada di perusahaan atau di departemen itu. Misalnya presiden direktur dengan chief technology officer itu adalah O kodenya. O ini adalah biasa, jadi bisa didekatkan, bisa tidak. Yang paling ekstrim di sini Anda biasanya melihatnya adalah yang mutlak untuk didekatkan dan yang tidak boleh didekatkan. Contohnya misalnya yang mutlak untuk didekatkan di sini adalah ruangan presiden direktur dengan sekretaris, ya. Itu 1/4 itu mutlak untuk didekatkan. Karena biasanya presiden direktur itu sangat membutuhkan jasa dari sekretarisnya, sehingga di sini harus didekatkan, nggak boleh jauh-jauh, gitu. Terus di sini yang berikutnya misalnya kode yang ekstrim ini adalah office intrans, itu tidak boleh didekatkan dengan, misalnya di sini adalah yang kelima ini, office intrans tidak boleh didekatkan dengan departemen 6 atau central file, ya. Central file ini tidak boleh didekatkan dengan pintu masuk, bahaya. Nanti kalau misalnya ada file-file yang hilang dan seterusnya, ini lebih mudah kalau misalnya memang dia didekatkan dengan pintu masuknya. Setelah itu
Anda dapatkan kode-kode yang ada di sini, baru kemudian kita menginjak ke tahap berikutnya. Jadi ini adalah tahapan pertama di dalam ARC, Activity Relationship Chart, yaitu adalah menuliskan hasil wawancara. Hasil wawancara atau interview. Ya, ini adalah hasil interview yang sudah Anda peroleh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk langkah yang kedua di dalam ARC ini atau Activity Relationship Chart ini adalah dengan membuat tabel hubungan derajat keterdekatan. Jadi di sini nomor departemennya Anda tulis dulu. Ini contohnya ya, misalnya ada 9 departemen. Nanti kalau di soal ada beda departemen, berarti Anda nulisnya juga akan berbeda. Ini contoh soalnya tadi kita ikuti yang mulai tadi ya. Jadi ini adalah tahapan yang pertama. Tahapan pertama itu adalah hasil interview atau wawancara Anda. Kemudian di sini adalah men-breakdown ke tabel hubungan derajat keterdekatan antara Departemen 1 sampai Departemen 9. Jadi misalnya di sini Departemen 1. Departemen 1 itu kode A-nya ada di mana? Kita lihat ya. Kode A itu ada di Departemen 4. Kita tulis di sini. Departemen 4. Kemudian kode E untuk Departemen 1 ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah ditulis. Oke. Kemudian kode I yang di sini Departemen 1 itu berhubungan dengan Departemen 5 dan 6. Oke. Kemudian untuk kode O itu ada di Departemen 2, 8, dan 9. 2, 8, dan 9. Kode U Anda lihat ada di Departemen 3. Untuk kode X-nya nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan untuk Departemen 2. Departemen 2 untuk derajat hubungan keterdekatan kode A itu adalah dengan Departemen 3. Untuk kode A ya. Kode I-nya adalah 456. Kode O itu di Departemen 7. U-nya ada di Departemen 8 dan 9. Kode X tidak ada, jadi kita lewati saja. Untuk departemen yang ketiga, atau di sini departemennya engineer-nya. Engineer-nya ini ada kode A? Nggak ada ya. Ini kan Departemen 3 ya, nggak ada kode A-nya. Kode E-nya ada di Departemen 7 dan 8. 7 dan 8. Kemudian Departemen I itu ada di 5 dan 6. Departemen O ada di Departemen 4. Departemen U nggak ada ya. O-nya ada 4 dan 9. Oke, kita lihat dulu, cek dulu untuk kode yang dari atas ke bawah ya. Dari departemen yang di atas ke bawah dulu. Nanti kita akan cek dari bawah ke atas juga, supaya lengkap untuk hubungan derajat keterdekatannya. Departemen 4 tadi itu ada salah ketik, jadi di sini untuk yang sekretaris itu di sini kode A-nya, kode A itu dia dengan Departemen 5 dan 6. Ya, kita tulis 5 dan 6. Kemudian
Mana lagi yang untuk kode A-nya, untuk yang sekretaris itu ada di 5, 6, dan 8. Jadi kita tulis di sini 5, 6, dan 8 itu untuk kode A. Kemudian untuk kode E-nya, untuk yang sekretaris di sini E itu ada di departemen 7, I-nya ada di departemen 9. Oke, ini untuk departemen 4. Departemen 4 sudah selesai ya. Kemudian departemen 5. Ini departemen 5 itu adalah office entrance. Office entrance ini adalah pintu masuk. Pintu masuk di sini itu tidak boleh didekatkan dengan, di sini adalah X-nya 6 dan 9. X-nya departemen 5 itu adalah 6 dan 9. Kemudian di sini untuk kode berikutnya yang ada adalah kode U. U di sini departemen 7 dan 8. 7 dan 8 di sini kita tulis ya. Kemudian departemen 6. Departemen 6 itu untuk kode A-nya ada di departemen 9. Kode E-nya nggak ada, yang ada A sama O. O-nya ada di 7 dan 8. 7 dan 8. Oke, untuk departemen 7 itu kode A-nya nggak ada. Kodenya yang ada U sama E. E-nya ada di departemen 9. 7. U-nya ada di departemen 8. Di departemen 7 kita lihat ya. 7 ini adalah equipment cabinet. Equipment cabinet itu dia ada kode U. U itu ada di 8. Sudah ada di 8. Kemudian kode E-nya ada di 9. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang departemen ke-8. Departemen 8 itu adalah fotokopi equipment. Departemen 8 itu dia berhubungan, ada kodenya itu 9. Di departemen 9 ya, kode E di departemen 9. Nah, untuk yang di sini sudah selesai untuk yang kode-kode yang dari atas ke bawah ruangannya. Kemudian kita ganti untuk mengecek kode yang ruangannya ini. Kita mulai dari ruangan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat untuk yang ruangan 9 ini ya, itu berhubungan dengan memiliki kode A itu dengan departemen berapa? Kita lihat di sini departemen 6. Sudah ya, departemen 6 saja, berarti kita tulis di sini 6 dan 9 untuk kode A-nya. 9 itu ada di departemen 6. Kemudian departemen 9 yang berikutnya untuk yang kode E itu ada di departemen 8 dan 7. 7 dan 8. 9 berikutnya untuk kode I itu ada di departemen 4. Kemudian untuk O itu ada di departemen 3 dan 1. 1 dan 3. Kemudian U, kode U ini ada di departemen 2. 2 aja ya. X-nya ada di departemen 5. Ya, 9 ini tak boleh berdekatan dengan departemen 5.
pintu masuk tidak boleh berdekatan dengan gudang. Oke, departemen 9 sudah, kita menginjak ke departemen 8. Departemen 8 kita lihat yang ke atas, garis yang ke atas ya. Jadi di sini untuk yang departemen 8 kode A-nya itu ada di departemen 4. Kita tulis di sini. Jadi kode 4 itu harus berdekatan departemen 8 itu harus berdekatan, mutlak berdekatan dengan departemen 4. 8 dan 4 sekretaris dan fotokopi equipment itu harus berdekatan. Yang berikutnya kodenya adalah kode E. E itu ada di departemen 3. Kemudian di sini untuk kode I itu ada di departemen, nggak ada ya. Untuk yang departemen 8 nggak ada kode I-nya. Untuk kode O departemen 8 itu ada di departemen 6 dan 1 dan 6. Kemudian departemen 8 yang berikutnya kode U itu ada di 7 terus 5. 7, 5, U ya, 2. Untuk X-nya departemen 8 nggak ada. Departemen 7, kita lihat yang ke atas. Kode A-nya nggak ada, kemudian kode E-nya ada di 3 dan 4. Kemudian kode I untuk departemen 7 nggak ada. Departemen 7 itu O-nya mana? O-nya di departemen 6 dan 2 dan 6. Kemudian departemen 7 kode U-nya di departemen 5. Kode X-nya nggak ada ya, departemen 7 aman dari kode X. Kemudian departemen 6. Departemen 6 ini kode A-nya ada di, harus berdekatan dengan departemen 4. Terus untuk E di 6 nggak ada. Kemudian I di 6 itu ada di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini kode O nggak ada, U-nya nggak ada, X-nya nggak ada. Lanjut ke departemen 5. Departemen 5 itu kode A-nya ada di departemen 4. I-nya A sama I aja ya. I-nya ada di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus untuk yang kode 4 departemen 4, maaf. Departemen 4 itu kita lihat ya di sini ke atas. Kode A-nya ada di departemen 1. Kita tambah 1 di sini. Kemudian di sini departemen 4 itu ada kode apa lagi? O-nya di departemen 3. Di sini 3, I-nya di departemen 2. Nah, departemen 3 itu kita lihat A-nya ada di departemen 2. Kemudian di sini adanya kode A sama U ya. U-nya ada di departemen 1.
Jadi seperti ini. Untuk departemen 2, kode O ada di departemen 1. O1. Oke, kita tambah 1 di sini. Ini adalah hasil tabel hubungan derajat keterdekatan dari hasil wawancara yang ada di sini. Setelah kita buat tabel ini, kita membuat untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah kita membuat tabel di mana nanti isinya adalah masing-masing departemen itu akan memiliki beberapa kode yang ada di sini. Ya, setelah ini akan kita lihat. Oke, kita lanjutkan untuk tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu adalah blok dan notasi hubungan. Tadi itu kan ada 9 departemen ya. Berarti kita gambarkan di sini ada 9 departemen. Kita tulis departemennya departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi kotak yang ada di sini itu menyesuaikan dari jumlah departemennya. Kalau misalnya departemennya 7, nah Anda menggambarkan kotaknya ini 7 saja, sampai 7 departemen saja. Tapi di sini kan karena jumlahnya 9, jadi di sini ditulisnya departemennya adalah 9. Oke, setelah itu Anda letakkan kode A ada di sini. Adanya di sini A, E, I, O, dan X di sini. U-nya di sini tidak dimasukkan ke dalam kotak di sini karena U ini adalah tidak penting ya. Jadi U-nya tidak dimasukkan ke dalam kotak ini. Yang dimasukkan ke dalam kotak di sini adalah hanya kode A, E, I, O, dan X dari semua departemen. Mulai departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lihat untuk yang departemen 1, kode A-nya itu dengan departemen berapa? Kita lihat ya. Ini hasil yang ada di sini kita breakdown ke sini. Ya, kode A itu ada di departemen 4. I-nya 56. E-nya nggak ada. O-nya 289. 289. Kemudian X-nya nggak ada. U-nya nggak ada karena di sini nggak ada tempat untuk menuliskan kode U-nya. Yang ditulis di sini berdasarkan literaturnya, di situ hanya A, E, I, O, dan X saja. Kemudian departemen 2. Departemen 2 itu dengan kode A itu dengan departemen 3. I-nya 456. O-nya 1 dan 7. U-nya nggak ada. Kemudian departemen 3, kita lihat. Kode A itu dengan departemen 2. Kode I 56. E-nya 78. O-nya 49. Departemen 4 itu tadi adalah sekretaris. Sekretaris ini harus didekatkan dengan departemen 1, 5, 6, dan 8. 1, 5, 6, dan 8. Ya, kemudian di sini departemen 4 berikutnya kode E-nya ada di departemen 7. Kode I-nya di 2 dan 9. O-nya ada di 3. X-nya nggak ada. Oke, departemen 5. Departemen 5 ini kode A-nya ada di departemen 4. I-nya 1, 2, 3. E-nya nggak ada. U-nya nggak ada di sini. X-nya 69. Jadi departemen 5
ini tidak boleh didekatkan dengan departemen 6 dan 9. 6 tadi itu adalah central file dan gudang. Kemudian departemen 6 itu kode A-nya 49, kode I-nya 123, E-nya nggak ada, O-nya 78. Kemudian departemen 7, A-nya nggak ada, langsung ke E. Kode E-nya itu ada di 349. Kode O departemen 7 itu adalah 2 dan 6. Kemudian kita lanjutkan untuk departemen 8. Departemen 8 itu kode A-nya ada di departemen 4. Ya, di sini ada departemen 4. Kemudian kode E-nya ada di 39. Berikutnya kode O itu adalah 1 dan 6. U-nya nggak ada di sini, jadi nggak usah ditulis. Kemudian departemen 9. Departemen 9 itu untuk kode A ada di departemen 6. E-nya 78. I-nya departemen 4. O adalah 13. Ya, setelah ini adalah hasil wawancara, di breakdown hubungan derajat keterdekatannya, kemudian kita buat tabel blok dan notasi hubungan. Setelah itu kita buat desain tata letaknya berdasarkan dari hasil ini. Yang kita lihat ya, yang kita lihat di sini yang perlu Anda tekankan adalah yang mutlak untuk didekatkan dan yang tidak boleh didekatkan. Jadi ini kita lihat 1 itu harus berdekatan dengan 4. 4 itu harus berdekatan dengan 1, 5, 6, dan 8. Jadi misalnya seperti ini. Saya tulisnya di bawah sini. Kita umpamakan ya. Ini desain tata letaknya berdasarkan dari hasil wawancara tadi ya. Jadi di sini departemen 4. Patokannya adalah departemen 4. Karena departemen 4 itu hubungannya itu banyak ya dengan departemen 1, 5, 6, dan 8. Kita tulis di sini departemen 4 ada di tengah. Ini misal ya. Ini nanti bisa di trial and error lagi. Bisa didiskusikan lagi hasil dari desain Anda yang ada di sini ya. Ini misalnya kita umpamakan departemen 4. Departemen 4 itu mutlak berhubungan dengan departemen 1, 5, 6, dan 8. Terus kita lihat departemen 4 itu yang tidak boleh berdekatan itu dengan departemen berapa? Kode X yang ada di sini X di sini 6 dan 9. 6 dan 9 untuk departemen 5 itu tidak boleh didekatkan. Jadi 6 kan ada di sini. Misalnya ya 9-nya kita letakkan di sini. Kemudian kurang berapa departemen yang belum tercover? 7,
3. 3 itu ada syaratnya enggak? 3 itu harus berdekatan dengan 2. Berarti 3 dan 2. 4 dan 9 sudah 9 dan 6 itu harus berdekatan ya. 6 dan 9 di sini harus berdekatan, kita bawa 6-nya ke sini. Kemudian di sini berarti kurang departemen 7. Departemen 7 itu tidak ada syarat untuk kode X-nya ya, jadi masih bisa kita tempatkan di sini untuk departemen 7. Ini adalah hasil layout berdasarkan hasil wawancara yang ada di sini. Tapi ini juga bisa jadi berubah, disesuaikan dengan interview lagi dan diskusi dengan masing-masing departemen yang ada di dalam satu perusahaan. Jadi ini adalah tahapan untuk membuat metode kualitatif activity relationship chart yang dimulai dari interview. Hasil interview kita gambarkan seperti ini. Setelah itu kita buat tabelnya seperti ini, kita buat blok dan notasi hubungannya, kemudian baru kita buat desain layoutnya seperti ini, hasil layoutnya. Dan ini bisa berubah-ubah, tetapi patokannya yang penting kita lihatnya dari sini, dari urutan tahapan tadi. Intinya tidak melenceng dari hasil wawancara atau hasil interview.